Medio. Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Halo teman obsesif, welcome to Less Than 10 Obsesif Let Talk. Yang kali ini kita present agak berbeda. Kalau biasanya kita dengerin ngobrol berdua dengan narasumber, tapi di saat ini di Less Than 10 kita ngobrolin mengenai satu topik spesifik yang based on dari cerita-cerita dari narasumber Let Talk dan juga beberapa tinjauan literatur yang kami ramu supaya kamu bisa digest informasinya lebih cepat. Dalam perkembangan karir, kalau kita tarik lebih jauh, kan peran-perannya banyak tuh ya. Ada yang mungkin dari supervisor, terus kemudian dia dari manager, dia dari senior manager, kemudian dia VP dan seterusnya hingga CEO. Nah, kategori tersebut makin kita ke atas, itu kita bilangnya senior management roles. Narasumber Let Talk sebagian besar itu dari CEO maupun senior manager maupun founder. Dan rata-rata memang semuanya kategorinya senior management level. Nah, buat kamu yang saat ini duduk di senior management level ataupun aspired wants to be in a senior manager roles, episode ini buat kamu. Salah satu tulisan Harvard Business Review oleh Adam Bryan menceritakan kisah Penny Hersher yang baru aja dapat promosi jabatan menjadi seorang CEO. Pada awalnya, Hersher ini merasa cukup pede bahwa mungkin gue bisa kali ya cepat adaptasi dengan jabatannya, dengan roles-nya gitu. Karena makin tinggi kan pasti roles-nya makin besar, makin berat. Dia merasa udah cukup pengalaman nih karena sempat mengembang posisi marketing, develop bisnis, manajer umum di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Dia adalah tipikal leader yang juga suka dikasih challenge gitu. Jadi artinya dia memiliki growth mindset yang cukup mumpuni gitu ya. Nah, dari sana kita bisa lihat bahwa tampaknya nih dia kayaknya oke nih ya jadi CEO gitu ya, kompeten jadi CEO. Tapi ternyata kepercayaan diri Hersher ini berakhir menjadi sebuah keraguan. Ia ternyata merasa kayaknya gue not that capable enough gitu ya untuk mengemban tanggung jawab sebagai seorang CEO. Karena CEO itu tidak seperti atau sefancy jabatannya gitu. Makanya kadang-kadang kalau CEO itu kita bilangnya Chief Everything Officer karena dia harus ngerti semuanya gitu. Ketidakpastian, kecemasan, hal-hal yang di luar kendali itu menjadi beberapa momok yang harus ia hadapi dan itu butuh skill yang khusus dan jam terbang yang luar biasa karena kondisinya selalu berubah dan CEO itu sebetulnya adalah stakeholder management yang harus keep satisfied. Dia nggak akan terlalu details tapi dia punya power besar untuk menentukan apakah ini is a yes or is a no. Hersher kemudian dipanggil oleh salah satu direktur perusahaan lalu diberikanlah nih wejangan-wejangan tentang leadership. Direktur tersebut bilang, kamu akan kita berikan nasihat, tapi pada akhirnya kamu sendiri yang harus mengambil keputusan. Nah, akhirnya ia bisa menemukan pijakan-pijakannya, memfilter nasihat-nasihatnya, mana yang mau diambil, mana yang mau dia take out gitu ya, hingga akhirnya perusahaannya sukses nih menuju IPO. Dalam kasusnya Hersher memang perusahaannya pengen IPO. Nah, dari sedikit kisah Hersher tersebut sebetulnya kita bisa ambil kesimpulan sedikit lah. Satu, gelar akademis itu bukan jaminan dan juga pengalaman sebelumnya. No matter how confident we are dengan pengalaman sebelumnya sebagai leader, begitu kita dapat role baru di industri, apalagi di industri baru gitu ya, pasti itu butuh adjustment, either in the role dan juga yang nggak kalah ini adalah in the team dan culture perusahaan ya, apabila itu adalah perusahaan yang berbeda. Dan CEO tuh memang dituntut atau senior management level dituntut harus punya pola pikir yang berbeda. Yang pasti adalah dia perlu critical thinking yang sangat tajam gitu ya. Dia perlu identify masalah dan peran dan apa solusi yang akan dia arahkan untuk timnya. Karena dia pasti tidak akan terlalu banyak megang details, tapi timnya yang lebih tahu. Nah, timnya lah yang akan managing dia nih. Yang membantu dia untuk memilih mana yang harus diambil. Nah, makin senior management roles pasti datanya makin terfilter tuh. Mungkin sampai di CEO itu hanya data yang absolutely crucial yang akan nyampe ke dia, yang akan membantu dia untuk take better decisions. Nah, ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Dan proses-proses ini sebetulnya sangat, kalau dirunut kembali ke dalam gitu ya, itu sebetulnya membutuhkan kesadaran diri yang sangat tinggi dan setidaknya ada di 3 area ini. Yang pertama, stop menjadi micromanager. Karena kalau udah di senior management roles, sebenarnya lu tuh udah kelar lagi sama masa-masa operation, lu udah kelar sama masa-masa ngawasin lapangan, dan lu udah harus bisa, karena lu udah kelar bukan berarti lu udah jago banget gitu ya, tapi dalam arti lu tuh tahu dayanya tuh udah antisipatif, bukan lagi soal reaktif, bukan lagi soal setting di hari H, bukan lagi soal gimana caranya di hari H tuh operation bisa jalan dengan baik. Karena begitu lu udah senior management roles, yang akan dituntut adalah semakin strategic
dan critical thinking, lu mengantisipasi hal-hal yang mungkin tim lu nih belum kebayang atau belum bisa ibaratnya belum bisa kebayang karena mereka belum mengalami seperti halnya dirimu gitu. Jadi disitulah. Dan kalau dikaitin sama beberapa episode Let's Talk, yang paling gue inget dari kisahnya Juventia, dia presiden Active 8 gitu ya, dan juga Eko Prabowo dari Harian Kompas misalnya. Mereka adalah tipikal leader yang sebetulnya mengedepankan growth mindset. Dengan tipikal pola leadership seperti ini, sebetulnya mereka tuh cukup memberi arahan sederhana kepada timnya dan monitoring periodically. Ternyata asal mulanya adalah dengan merekrut tim yang punya hasrat belajar yang tinggi. Jadi begitu mereka terbentur suatu masalah, suatu challenge, mereka punya fleksibilitas berpikir untuk gue mau handle ini seperti apa ya. Karena begitu lu di senior management roles, pasti lu butuh tim yang get the job done. Ya kan? Kalau kita korelasikan dengan omongannya Barack Obama gitu ya, presiden tuh hanya butuh tim yang get the job done. Jangan ibaratnya present another problems to them dan minta mereka untuk menyelesaikan. Pasti kita juga harus lebih bijak melihat apakah tim kita brings more problems or brings more solution to the table. Dalam senior management, kita harus berhati-hati banget sama perilaku micromanage ini, karena bisa-bisa kalau kita nggak seimbang, nggak aware sama kondisi tim, nggak aware sama diri kita sendiri, itu bisa sangat mentally exhausted. Karena sebetulnya kita malah jadi jauh nih sama tugas yang paling besar dari seorang senior management roles, yaitu strategic thinking, mengarahkan tim, memberikan goals yang achievable gitu ya, sehingga itu menjadi terbengkalai. Senior management roles, dia sebetulnya perlu memiliki kemampuan untuk fokus terhadap hal-hal yang lebih substansial dan strategis bagi kepentingan perusahaan secara umum dan specifically bagi timnya sendiri. So, the team can focus terhadap hal-hal yang masalahnya lebih lean to operational levels, supporting data, report yang lebih detail segala macam supaya help you decide better. Bukan berarti kamu nggak boleh melakukan kesalahan loh ya. Kesalahan pasti. Gagal itu adalah suatu hal yang niscaya. Itu pasti terjadi. Tapi it's the way how you manage your team to decide better for them and for the company. Harapannya jika tidak terjebak dengan micromanage, kita bisa ngatur phase dari pikiran kita dan juga badan kita, menyeimbangkan waktu bekerja dan waktu beristirahat. Kedua, be inclusive. Artinya dalam peran senior management roles, kita perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anggota tim untuk dapat berkarya dan berperan terlepas dari background mereka, gender, ataupun perbedaan suku. Dalam episode Let's Talk bersama Mbak Puni dari Citibank misalnya, ia mengisahkan bahwa dialah salah satu key person yang menjalankan aktivitas program Women's Leader di Indonesia dari Citibank, yang memang merupakan program global. Ia perlu memastikan bahwa proporsi leader perempuan di Citibank itu seimbang dengan leadership roles yang diduduki oleh para laki-laki. Menarik banget, karena artinya misi tersebut menjadi titah global campaign yang wajib dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan di Citibank. Nah, di sisi lain sebetulnya artikel HBR tersebut juga disebutkan bahwa menjadi inklusif artinya kita terbuka dengan segala ide yang diberikan oleh anggota tim. Ada satu cerita menarik dari Kathleen Finch, dia merupakan seorang COO dari Warner Bros. Suatu ketika Kathleen pernah mengadakan sebuah pertemuan bersama 25 anggota timnya. Di sana, mereka membahas mengenai proyek-proyek yang akan dijalankan selama 6 bulan ke depan. Salah satu aturan menarik yang diterapkan oleh Kathleen waktu itu adalah ia memberikan kesempatan bagi semua timnya untuk sumbang ide nih, terlepas dari gelarnya apapun. Mau lo S2, mau lo S1, mau lo PhD. Semua orang punya same equality and same equity untuk voicing their ideas. Jadi nggak apa-apa kalau seandainya orang marketing mau ngasih ide dalam hal sales misalnya, ya nggak apa-apa. Kalau orang HR mau ngasih ide dalam hal sales, ya nggak apa-apa juga. Karena bagaimanapun HR juga yang merekrut orang-orang sales. Nah, apa yang Kathleen lakukan ini sebetulnya sangat menarik, di mana ia dengan sangat terbuka dan encourage other people untuk mendengarkan ide-ide yang disampaikan. There's no such thing as the bad ideas. Semuanya goes down to the execution. Senior management role yang terbuka terhadap masukan dari tim punya kecenderungan untuk bisa generate ideas yang tidak bias dan juga nggak berdasar, karena semuanya akan didiskusikan dengan lebih rinci, mempertimbangkan banyak stakeholders termasuk timnya sendiri. Namun tetap perlu diingat bahwa pada akhirnya, at the end of the day, senior management role lah yang punya kendali terhadap keputusan yang ada, terlepas dari apapun idenya. Karena ide, it's an idea, tanpa kalau nggak dipikirin eksekusinya seperti apa. Nah, yang terakhir, transparanlah terhadap leadership dan standar kerja tim. Sebagai seorang yang berada di senior management level, kita perlu lebih jauh mendefinisikan leadership apa sih yang kita mau terapkan untuk tim. Karena nantinya ini akan turun lagi sangat berkaitan sama budaya leadership yang kita hasilkan. Klarifikasi gaya kepemimpinan kita
orang-orang pun akan lebih mudah untuk mengenal bahwa kita seorang leader yang kompeten apa enggak. Ada beberapa pertanyaan yang bisa mengurai jawaban tersebut. Coba deh tanya sama diri kamu sendiri. Sebagai pemimpin, apa sih leadership value yang penting? Dan menurut kamu itu bisa di passing down ke tim kerja. Ini juga pertanyaan favorit gue nih, kalau misalnya lagi jadi host di Let's Talk. Yang paling gue ingat tuh dari Afra Sausan misalnya. Ia berkali-kali menyebutkan bahwa dia sangat belajar dari kegagalan. Terdengar klise ya, tapi sebetulnya kita lebih banyak belajar dari kegagalan daripada keberhasilan. Failure makes you humble. Bahwa nggak semua ide itu yang dieksekusi pasti akan selalu berhasil. Dan ini gue inget banget dari narasumber kita juga, namanya Vicario Ronaldo. Dia bilang, when you do something, do it with high intention but low attachment. So if it's not working, atau emang nggak sukses, ya kill the product before someone else kills your product. Atau misalnya episode sama Helman Taufani dari Harian Kompas, ia menyebutkan kalau biasanya nih dunia korporasi, pengusul ide tuh diminta ngerjain malah jadi beban. Padahal sebetulnya it's about the mindset. Kalau lo ngusulin ide, ya kalau dikasih kesempatan untuk melakukannya, it's a privilege. Jadi lo nggak cuman omong kosong doang gitu ya. You actually doing it. Kita perlu menjaga keseimbangan supaya anggota tim tetap bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, namun tetap dalam pressure yang diperhitungkan. Dan ya pastinya on budget semua ide yang dilakukan. Nah, mungkin itulah hal-hal yang barangkali bisa menjadi insight buat teman-teman Let's Talk di sini yang mungkin aspire to be a better leader in senior management roles. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.